Kalau disebutkan kota Chengzhou, barangkali tidak banyak di antara kita yang mengenalnya. Tapi kalau saya tunjukkan logo ini atau ini, hampir pasti semua dari Anda mengenalnya. Satu di antara dua iPhone yang digunakan orang itu diproduksi dari kota Chengzhou. Chengzhou ini adalah ibu kota provinsi Henan. Chengzhou adalah kota lama. Kalau kita lihat sejarahnya, 3.600 tahun yang lalu kota ini sudah ada dan menjadi ibu kota dari dinasti Chang. Kemudian setelah berkembang dan kemudian banyak juga pergantian dinasti, kota ini menjadi mundur. Pada awal abad 20, kota ini kembali hidup dengan industri tekstil. Dan lagi-lagi seperti yang pertama tadi, kota ini mundur juga ketika China melakukan reformasi ekonomi keterbukaan pada tahun 78 dan seterusnya. Kota ini kalah dengan kota-kota pesisir seperti Shenzhen, Shanghai, dan juga kota-kota yang lain. Kemudian dikenal pada tahun 90-an sampai awal 2000-an, Chengzhou atau Henan sebagai provinsi sebagai pemasok dari tenaga kerja murah yang bekerja di pabrik-pabrik teknologi di kota Shenzhen, Shanghai, dan kota-kota pesisir yang lainnya. Pada pertengahan tahun 2000-an, para pemimpin kota Chengzhou khususnya mulai memikirkan industri apa yang sebaiknya kita kembangkan agar daerah ini berkembang secara ekonomi dan juga secara SDM-nya. Pada waktu itu masalahnya adalah Chengzhou ini kota pedalaman, inland. Kota ini tidak punya pelabuhan seperti Shenzhen, tidak punya riwayat jalur kereta api seperti Lanzhou yang kita bahas minggu lalu. Jadi praktis kemudian mereka harus melihat potensi apa yang ada. Pada saat itu terjadi lompatan yang luar biasa dari mereka, yaitu mereka ingin mengembangkan apa yang disebut sebagai aerotropolis. Jadi sebuah kawasan industri berbasiskan model transportasi udara. Jadi untuk mobilitas barang dan orang itu berbasiskan pesawat terbang. Ekspor impornya berbasiskan pesawat terbang. Nah, mulailah kemudian mereka mencari investor atau mencari industri yang mau untuk masuk ke kota Chengzhou. Kebetulan pada tahun 2008-2009, Foxconn yang merupakan partner besar yang memproduksi dari produk-produk Apple itu sedang pusing karena biaya produksi di Shenzhen itu semakin lama semakin mahal. Perluasan pabrik di Shenzhen itu membutuhkan biaya yang besar, biaya hidup dari karyawannya juga semakin tinggi sehingga banyak orang yang enggan bekerja di daerah pesisir. Nah, melihat seperti itu, banyak kota-kota di China menawarkan atau membujuk Foxconn untuk pindah ke kotanya. Demikian pula delegasi dari kota Chengzhou tadi. Nah, yang menarik, mereka kemudian menawarkan 3 hal yang tidak bisa ditolak oleh Foxconn. Yang pertama, mereka bilang ke Foxconn, sebagian besar dari pegawai Anda itu kan tenaga kerja yang berasal dari provinsi Henan. Jadi, kalau misalkan Anda membangun pabrik baru di provinsi kami atau di kota kami, maka pasti tenaga kerjanya akan senang karena mereka dekat dengan rumah, kemudian biaya hidupnya lebih murah, dan seterusnya. Yang kedua, kami sedang membangun kawasan industri berbasiskan moda transportasi udara. Nah, produk Foxconn ini kan sebagian besar atau boleh dikatakan semuanya adalah produk-produk kecil, dimensinya, tapi value-nya besar. Seperti handphone, smartphone, terus kemudian iPad, dan seterusnya. Produk-produk itu kan tidak diekspor menggunakan jalur laut, tapi menggunakan transportasi udara. Sehingga apa yang diproduksi hari ini bisa langsung dikonsumsi atau digunakan konsumen yang ada di Asia, di Eropa, dan juga di Amerika keesokan harinya. Nah, yang ketiga, kalau nanti Anda pindah ke tempat kami akan membantu untuk pembangunan pabrik. Pemerintah kota akan memberikan investasi sampai 1,5 miliar dolar atau sekitar 20 triliun untuk membangun pabrik, membangun asrama untuk karyawan, membangun sarana prasarana di kawasan industri tersebut khusus untuk Foxconn. Nah, melihat 3 hal tersebut, Foxconn dalam kondisi tidak bisa menolak karena memang betul-betul itu yang dibutuhkan. Dan dimulailah pembangunan pabrik baru atau relokasi untuk manufakturnya pada tahun 2010. Tahun 2013 itu mulai diresmikan bersamaan juga dengan peresmian Chengzhou Airport Economic Zone yang menjadi kawasan berikat. Jadi antara Foxconn pindah dan kawasan industri dibangun itu bersama-sama. Pada tahun 2015 sampai 2020 atau sebelum pandemi, produksi iPhone dari kota Chengzhou itu hampir mencapai 50-70%.
Jadi kalau ada 2 orang pakai iPhone, salah satunya pasti diproduksi dari kota Zhengzhou ini. Kemudian setelah pandemi, Foxconn membangun di beberapa tempat agar ada diversifikasi lokasi manufaktur. Tetapi sampai sekarang, produksi dari Zhengzhou khusus untuk Foxconn ini tetap menjadi mayoritas. Bahkan kota Foxconn atau daerah kawasan industri Foxconn ini dikenal sebagai iPhone City. Pada tahun 2015 sampai 2017, jumlah karyawannya mencapai 350.000 orang setiap hari. Setelah industri berkembang, kemudian universitas-universitas juga mengembangkan diri. Jadi Zhengzhou University dan Henan University of Technology juga mengembangkan program-program baru untuk memenuhi kebutuhan dari industri Foxconn dan juga industri-industri teknologi tinggi lainnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan keterbatasan geografis atau modal alam yang terbatas, kota Zhengzhou bisa mengembangkan diri asal dengan ketekunan dan kejelian melihat peluang. Itu saja diskusi kita minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.